Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zahra Muhammad di channel Ruju Media. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan perangkat desa di seluruh Nusantara, khususnya untuk operator Siskedes online tahun 2022. Kali ini saya ingin berbagi informasi kepada rekan-rekan semua, yaitu caranya membuat RAB atau menginput anggaran kegiatan dan belanja di aplikasi Siskedes online tahun 2022 untuk penganggaran atau penggunaan dari dana desa yang 20% untuk ketahanan pangan nabati dan hewani, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PP 104 tahun 2021 dan juga PMK 190 tahun 2021. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya untuk pengalokasian atau pembagian untuk kegiatan dan belanja desa dari dana desa atau dana APBN, yaitu 40% untuk BLT dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, dan 8% untuk pencegahan atau penanganan COVID-19. Sebelum rekan-rekan menyimak langkah-langkahnya, alangkah lebih baiknya rekan-rekan untuk mensubscribe, like, share, dan komen, serta tekan tombol loncengnya agar kami terus bersemangat untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Langsung saja kita simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Seperti biasa, rekan-rekan semua masuk ke aplikasi Siskedes online tahun 2022. Masukkan user ID beserta passwordnya. Dan untuk rekan-rekan juga, apabila mengalami kesulitan untuk mengakses Siskedes online di tahun 2022 ini, silakan untuk menghubungi Dinas DPMD Kota atau Kabupaten rekan-rekan semua. Perlu diketahui juga bahwasanya untuk mengakses aplikasi Siskedes online tahun 2022 ini adalah diperlukannya jaringan internet. Apabila tidak ada jaringan internet, maka aplikasi ini tidak akan bisa diakses atau tidak bisa kita mengoperasikannya. Setelah rekan-rekan masuk ke aplikasi Siskedes dan menuliskan user ID beserta passwordnya, kemudian rekan-rekan masuk ke menu data entry. Sebelum kita menginput ke belanja, terlebih dahulu kita menginput ke kegiatan, yaitu di penganggaran, kemudian isian data anggaran. Setelah itu arahkan kursor rekan-rekan ke menu kegiatan, klik satu kali. Untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani ini adalah masuk di bidang 4, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat. Kita klik 2 kali, yaitu di subbidang kelautan dan perikanan dan subbidang pertanian dan peternakan. Di sini kita bisa cermati bersama bahwasannya untuk subbidang kelautan dan perikanan, apabila wilayah desa kita berada di wilayah kelautan, silakan untuk dianggarkan untuk kelautan dan perikanan. Akan tetapi untuk perikanan ini bisa juga, yaitu untuk desa-desa yang berada di dataran rendah. Seperti desa saya, apabila ada di situ budidaya ikan air tawar atau apa, di sini bisa kita masukkan untuk pengalokasian dana desa yang 20% ini untuk ketahanan pangan nabati dan hewan. Kemudian yang kedua yaitu subbidang pertanian dan peternakan. Ini dia subbidang kelautan dan perikanan yang saya blok, dan juga subbidang pertanian dan peternakan di sini. Ini adalah dua subbidang yang akan kita masukkan ke dalam kegiatan atau bidang di pemberdayaan untuk kegiatan ketahanan pangan yang 20% dari dana desa. Kita ambil simulasikan, yaitu kita berikan contoh di subbidang kelautan dan perikanan. Klik 2 kali, kemudian tambah. Untuk kode kegiatannya klik di sini 1 kali. Di sini ada pilihan nama kegiatan dan juga kode sub kegiatan serta ID kegiatannya. Nah, di sini sudah jelas ada 7 item. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan di desa rekan-rekan untuk jenis atau nama kegiatannya. Kebetulan saya di sini, yaitu di desa saya banyak sekali peternak-peternak ikan, baik itu dari mulai pembenihan dan juga pembesaran, dari mulai pembibitannya sendiri dan juga untuk konsumsi. Saya akan ambil di
bantuan perikanan, yaitu bibit pakan dan lain-lain. Di sini saya pilih lokasinya yaitu nama desa rekan-rekan, kita tuliskan. Untuk waktunya yaitu 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian nama pelaksananya silakan disesuaikan, yaitu ini PPKD-nya yaitu kasih pelayanan. Untuk keluaran, berarti ini untuk nama kegiatannya yaitu bantuan perikanan, bibit pakan dan lain-lain. Keluaran yaitu terselenggaranya kegiatan perikanan, pemberian bibit dan pakan perikanan di desa. Untuk volume keluarannya, karena ini adalah di desa saya yaitu ada 10 kelompok perikanan yang sampai sekarang masih alhamdulillah berjalan. Dari 10 kelompok ini terdiri dari 10 sampai dengan 20 orang, 20 peternak ikan. Jadi saya di sini tuliskan 10 paket. Kemudian untuk anggarannya silakan rekan-rekan masukkan sesuai dengan kebutuhan, karena saya sendiri, kita ambil contoh kalau seumpamanya kita dana desa yang kita terima yaitu 1 miliar rupiah, berarti 20% dari 1 miliar itu adalah 200 juta rupiah. Karena kegiatannya tidak hanya di bantuan perikanan dan bibit, maka akan saya bagi sesuai dengan porsi dan kebutuhan di lapangan. Untuk bantuan perikanan, bibit dan pakan ini saya akan anggarkan di angka 25 juta. Kemudian simpan. Setelah simpan, silakan rekan-rekan masuk ke menu paket kegiatan. Kemudian tekan tombol tambah. Nama paket kegiatan yaitu pemberian bibit dan pakan perikanan kepada masyarakat atau garis miring peternak ikan. Nilainya yaitu 25 juta rupiah. Kemudian pola kegiatan yaitu swakelola. Untuk target outputnya yaitu 10 kelompok, berarti 10 kita tuliskan. Untuk satuannya yaitu paket. Untuk sumber dana yaitu dana desa, dropping APBN. Kemudian sifat kegiatan non fisik. Untuk lokasi kegiatan yaitu nama desa rekan-rekan. Kemudian simpan. Setelah simpan, kita ke menu kegiatan kembali. Di sini adalah ke menu kegiatan, kemudian kita tambahkan kembali, tambah, masukkan. Untuk di bidang perikanan dan kelautan ini, yang kegiatan yang kedua akan saya masukkan yaitu BIMTEK atau pelatihan pengenalan tentang untuk perikanan darat, nelayan dan lain-lain. Saya pilih untuk ID kegiatannya 04.01.06, kemudian pilih. Kemudian kita tuliskan kembali desanya yaitu desa kita, desa rekan-rekan. Waktunya 12 bulan. Kita tuliskan saja. Untuk pelaksananya yaitu kasih pelayanan. Keluarannya yaitu terselenggaranya pelatihan atau BIMTEK bagi peternak ikan di desa. Volume keluarannya sama, yaitu ini yaitu volume keluarannya berapa anggota, berarti di desa saya itu ada 10 kelompok. Kita bikin yang 10 kelompok ini terdiri dari 10 sampai 20 orang. Kita contohkan saja 140 orang per tahun. Kemudian untuk besarannya, untuk pagunya kita masukkan saja, ambil contoh 15 juta rupiah. Kemudian simpan. Kemudian di paket kegiatan kita pilih tambah BIMTEK atau pelatihan untuk pelaku perikanan. Kita bisa, ini kan masih umum sifatnya, silakan BIMTEK pelatihan untuk pembibitan, apa pembesaran, atau untuk pemasarannya, terserah. Itu disesuaikan kebutuhannya sesuai dengan desa rekan-rekan semua. Untuk nilainya yaitu tadi 15 juta rupiah. Kemudian pola kegiatan sama, swakelola. Kemudian target outputnya 140 orang. Untuk satuannya yaitu orang. Untuk sumber dananya masih dana desa, dropping APBN. Sifat kegiatan yaitu non fisik lainnya. Untuk sifat kegiatan yaitu BIMTEK atau pelatihan, non fisik pelatihan atau BIMTEK. Kita pilih BIMTEK. Kita pilih pelatihan saja di sini.
Kemudian untuk lokasinya nama desa rekan-rekan. Kemudian simpan. Berarti kita sudah input dua kegiatan untuk di ketahanan pangan yang anggarannya kita ambil dari dana desa sebesar 20%, yaitu bantuan perikanan, bibit pakan dan lain-lain, serta BIMTEK pelatihan pengenalan tentang untuk perikanan darat dan nelayan. Kita kembali lagi ke subbidang. Sekarang kita masuk ke subbidang yang kedua, yaitu subbidang pertanian dan peternakan. Untuk pertanian dan peternakan ini kita bisa klik tambah, kemudian kode kegiatan, klik satu kali. Kita bisa lihat di sini, kita bisa baca bersama. Ini ada peningkatan produksi tanaman pangan, alat produksi pengelolaan penggilingan atau beler, atau yang sekarang itu lagi rame yaitu alat untuk mesin memanen ya, mesin itu alat untuk memanen padi. Itu bisa dianggarkan nanti dari sini juga, dari alokasi ketahanan pangan yang 20% itu. Kemudian peningkatan produksi peternakan, alat produksi pengelolaan kandang, atau penguatan ketahanan pangan tingkat desa atau lumbung desa, pemeliharaan saluran irigasi tersier sederhana, pelatihan BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan. Kemudian pembangunan rehabilitasi peningkatan saluran irigasi tersier sederhana. Saya akan memilih untuk sesuai dengan kebutuhan di desa kami, yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, alat produksi, pengelolaan, dan penggilingan. Kita pilih lokasinya nama desa rekan-rekan. Untuk waktunya 12 bulan. Kemudian nama pelaksana yaitu kasih kesejahteraan. Keluarannya yaitu terselenggaranya kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan di desa. Untuk keluarannya yaitu saya bikin 2 unit. Untuk pagunya kita masukkan yaitu 70 juta rupiah. Kemudian simpan. Setelah simpan, jangan lupa kita masuk ke menu bawah yaitu paket kegiatan. Kemudian tambah, kemudian nama paket untuk pengadaan alat penggilingan tanaman pangan. Untuk nilainya yaitu 70 juta. Kegiatannya swakelola. Target outputnya untuk petani di sini, kalau di desa saya jumlah petani garap yang menggarap petani itu ada 94 orang. Jadi kita tuliskan 94 orang. Untuk satuannya unit kita pilih. Kemudian sifat kegiatan berarti non fisik lainnya. Kemudian lokasi kegiatan nama desa rekan-rekan. Kemudian simpan. Setelah itu kita ke menu kegiatan kembali. Kita tambah. Untuk pertanian dan peternakan ini baru satu kegiatan. Di sini akan saya tambahkan yaitu untuk pelatihan BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan. Kita pilih di sini. Pilih lokasi masih sama desa rekan-rekan. Kemudian untuk jaringannya agak lemot. 12 bulan. Kemudian nama pelaksana yaitu kasih kesejahteraan. Terselenggaranya untuk keluarannya yaitu kita tuliskan terselenggaranya pelatihan bagi para petani di desa. Untuk volume keluaran yaitu karena ada 94 orang petani, kita tuliskan 94 TA OT maaf orang per tahun. Dan untuk anggarannya untuk pagunya kita tuliskan 15 juta rupiah. Kemudian simpan. Kemudian masuk ke menu paket kegiatan, kita tambahkan, kita tuliskan saja pelatihan bagi para petani di desa. Nilainya 15 juta rupiah. Untuk pola kegiatannya swakelola, target outputnya 94 orang, satuannya yaitu orang. Kemudian sifat kegiatan non fisik pelatihan, kegiatannya tuliskan lokasi kegiatan nama desa rekan-rekan. Kemudian simpan. Berarti kita sudah menginput 4 kegiatan. 4 kegiatan ini yaitu dari bidang kelautan dan perikanan ada 2 kegiatan sebanyak 25 juta dan 15 juta, berarti totalnya yaitu 40 juta. Kemudian di bidang pertanian dan peternakan untuk peningkatan produksi tanaman pangan 70 juta, dan juga untuk pelatihan bagi para petani untuk teknologi tepat guna yang digunakan untuk bercocok tanam atau untuk bertani yaitu 15 juta. Berarti 85 juta ditambah 40 juta, totalnya 125 juta rupiah. Untuk bidang yang lain akan saya tambahkan yaitu di subbidang. Untuk di subbidang pertanian dan peternakan kita klik tambah, kemudian masukkan kode kegiatannya. Saya akan di sini
membuat pembangunan rehabilitasi peningkatan saluran irigasi tersier sederhana. Kita klik yang ini. Dan untuk lokasinya silakan nama blok atau nama desa rekan-rekan, Desa Lumenda. Lebih spesifik lagi kita gunakan nama bloknya yaitu blok, kalau di sini kita yaitu blok SMP. Untuk akses atau jalur irigasi pertanian, untuk waktunya yaitu 12 bulan. Kemudian nama pelaksananya yaitu Kasih Kesejahteraan. Keluarannya yaitu terselenggaranya pembangunan saluran irigasi. Untuk volume keluarannya yaitu kita ambil contoh 100 meter. Untuk pagunya di angka 85 juta rupiah. Kemudian simpan. Maaf, salah ini. Nolnya kebanyakan. Kemudian simpan. Kemudian kita ke paket kegiatan kembali. Tambah di sini yaitu pembangunan saluran irigasi. Untuk total anggarannya yaitu 85 juta rupiah. Pola kegiatan sama swakelola. Kemudian target outputnya berarti meter, yaitu yang tadi sudah saya input yaitu 100 meter. Untuk satuannya meter. Sumber dana dari dropping APBN atau dana desa. Sifat kegiatan fisik pembangunan. Lokasi yaitu nama desa rekan-rekan, dilanjut dengan nama blok atau dusun. Kemudian simpan. Setelah kita simpan di sini, ini belum selesai karena kita baru menginput di menu kegiatan. Akan tetapi kita bisa lihat sendiri untuk di menu kegiatan, barangkali rekan-rekan di sini ya. Setelah kita mengisi ke menu bidang, subbidang dan nama kegiatan yang telah kita input, sekarang kita masuk ke menu belanja. Kita tutup dulu yang ini, kemudian ke menu belanja, pilih, klik satu kali. Kemudian kita masuk ke bidang nomor 4 yaitu pemberdayaan masyarakat, klik 2 kali. Nah, di sini udah muncul. Ketika kita belum menginput di menu kegiatan, nama kegiatan ini tidak akan muncul di menu belanja di aplikasi Siskedes Online tahun 2022 ini. Yang pertama yaitu bantuan perikanan. Kita klik di bantuan perikanan. Kemudian kita klikkan kembali 2 kali. Kemudian klikkan tambah. Kemudian kode kita klik di sini. Berarti kita masuk ke belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pilih kelompoknya itu 5.2, yaitu 5.2.7 jenisnya. Kemudian kita pilih di sini belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat, bantuan mesin peralatan, bangunan, beasiswa, bantuan bibit tanaman dan hewan dan ikan. Nah, di sini berarti kita di sini klik satu kali di 5.2.7.05 di belanja bantuan bibit tanaman, hewan dan ikan. Kita pilih, kemudian simpan. Setelah simpan, kita klik kembali 2 kali. Kemudian kita tambah. Nah, di sini silakan, karena di desa saya itu ada 10 kelompok. Untuk kelompok ikan, maka ini untuk uraiannya yaitu pemberian bibit perikanan untuk masyarakat peternak ikan. Maaf, jaringannya kurang bersahabat. Jumlah satuannya yaitu jumlah satuannya berarti 10 paket. Untuk harga satuannya berarti 22.500.000 rupiah. Kemudian kita simpan. Sudah selesai. Untuk bibit perikanan, untuk belanja bantuan bibit tanaman, hewan dan ikan. Kemudian kita masukkan lagi ke fintech pelatihan pengenalan tentang untuk perikanan darat dan lain sebagainya. Seperti biasa kita klik 2 kali, klik kembali 2 kali, kemudian tambah, klik kode bidang, belanja barang dan jasa, belanja perlengkapan, perjalanan operasional, pemberdayaan barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat, belanja barang perlengkapan, karena ini untuk digunakan pelatihan. Berarti di sini ada honor narasumber dan juga honor peserta pelatihan serta belanja barang perlengkapan. Untuk belanja barang perlengkapan silakan belanja alat tulis ATK, perlengkapan alat-alat listrik dan lain sebagainya. Silakan, di sini ada semua pilihannya. Saya akan masukkan belanja alat tulis kantor dan benda pos. Kemudian simpan. Klik 1 kali, tambah. Kita masukkan itu belanja
block note banyak 140 buah. Sini kita tuliskan 10.000 tambah pulpen 140 buah 5.000. Kemudian kita tambahkan lagi tambah map plastik, map plastik 140 buah. Kita harga satuannya yaitu Rp5.000. Kemudian simpan. Setelah simpan, kita kembali ke menu RAB. Kemudian kita tambahkan untuk kegunaannya lagi apa, yaitu belanja barang dan jasa kembali. Kemudian ke belanja barang perlengkapan. Kemudian masuk ke belanja barang konsumsi dan makan. Karena untuk pelatihan atau BIMTEK ini diperlukan yaitu konsumsi atau snack, konsumsi atau makan minum berupa snack atau seperti apa disesuaikan dengan kebutuhan di desa rekan-rekan. Dan pilih dan simpan, dan kita klik di belanja barang konsumsi makan dan minum, tambah, kita tuliskan yaitu snack. Untuk snack yaitu 140 paket 10.000, harga satuannya 10.000. Kemudian kita simpan, kemudian tambahkan kembali yaitu makan. Untuk makan kita jumlah satuannya yaitu 140 paket. Untuk harganya yaitu kita contohkan Rp25.000. Kemudian simpan. Setelah itu kita kembali lagi ke menu RAB. Kemudian untuk tambahkan kembali kodenya, berarti belanja barang dan jasa, yaitu belanja jasa honorium. Untuk di sini belanja jasa uang saku pelatihan seminar bimbingan teknis di sini. Dan kita simpan. Kita klik 2 kali. Sini tambah insentif atau honor peserta pelatihan 140 orang. Untuk besarannya silakan disesuaikan dengan kebutuhan desa rekan-rekan di angka Rp45.000. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita ke menu RAB kembali. Berarti dari sisanya ini total dari 15 juta yaitu kita tambahkan di sini 7. Kemudian kita tambahkan kembali untuk honor narasumber, narsum, di belanja barang dan jasa. Kemudian belanja jasa honorium, tenaga lari profil konsul narasumber di kode 5.2.2.04. kita pilih dan simpan. Kemudian tambah, kemudian honor narasumber sebanyak semua 2 orang, harga satuannya Rp500.000. Untuk harga satuannya yaitu Rp500.000. Kita simpan. Selesai untuk kegiatan BIMTEK atau pelatihan pengenalan tentang untuk perikanan darat. Berarti 2 kegiatan sudah kita masukkan RAB-nya, yaitu yang pertama bantuan perikanan bibit, kemudian yang kedua yaitu pelatihan. Kemudian yang ketiga peningkatan produksi tanaman pangan, alat produksi atau pengelolaan dan penggilingannya. Kita klik 2 kali, klik kembali 2 kali, kemudian tambah, dan kita klik 1 kali, kemudian belanja barang dan jasa, belanja barang perlengkapan, belanja modal. Kita masuk ke belanja modal, yaitu belanja modal pengadaan peralatan mesin dan alat berat. Kita klik 2 kali. Di sini pertanian dan peternakan dan perikanan. Di sini kita klik peralatan khusus, kita pilih, kemudian simpan. Masuknya ke belanja modal. Kemudian kita klik 2 kali, tambah belanja mesin gerabah padi sebanyak 2 unit. Yang 1 unit itu Rp35 juta. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk lagi ke menu RAB, kegiatan, sub kegiatannya, ke kegiatan yang sudah 3 bidang sudah kita input. Kemudian pelatihan dan pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan. Kita klik 2 kali, klik kembali 2 kali, tambah, kemudian belanja barang dan jasa, belanja barang perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos, kemudian simpan. Untuk pengisian ini silakan terserah mau masuk ke menu RAB rinci atau langsung tambah juga bisa, itu terserah rekan-rekan. Kalau saya itu menggunakan langsung satu kegiatan, sub kegiatannya langsung RAB, kemudian RAB rinci langsung saya inputkan. Klik 2 kali dan tambah block note 94 buah, harga satuannya yaitu Rp10.000. Kemudian kita simpan dan tambah ballpoint 94 buah, harga satuannya Rp5.000, dan kita simpan. Kemudian kita tambah untuk keperluan pelatihan ini kita masukkan saja map plastik 94 buah,
untuk harga satuannya Rp5.000, kemudian simpan. Dan kita masuk ke menu RAB kembali, kemudian tambahkan kembali, masuk ke belanja barang dan jasa, barang perlengkapan, kemudian kita masuk ke belanja beranda, umbul-umbul atau spanduk, pilih, kemudian simpan, kemudian tambah, kita tuliskan uraiannya, spanduk pelatihan 1 buah Rp250.000, harga satuannya, dan simpan. Setelah itu masuk ke menu RAB kembali, kita masukkan tambah kembali, kemudian kodenya kita klik 1 kali, masih belanja barang dan jasa, kemudian belanja jasa honorium, belanja jasa uang saku, pelatihan, seminar, bimbingan teknis, kita pilih dan simpan. Kita klik kembali, tambah uang saku atau honorium peserta pelatihan 94 orang, besarannya yaitu Rp75.000, harga satuannya, kita simpan. Dan kita masuk ke RAB kembali, kemudian tambahkan kembali, masuk ke kode belanja barang dan jasa, makan minum, belanja perlengkapan dan makan minum, kita pilih dan simpan, klik 2 kali, kita tambahkan kembali, snack 94 paket, harga satuannya yaitu Rp10.000, kemudian tambah makan 94 orang paket untuk harga satuannya Rp25.000. Kemudian kita kembali lagi ke RAB, kemudian kita masuk ke menu tambah kembali, belanja barang dan jasa, belanja jasa honorium narasumber, kita simpan, kemudian klik 2 kali kembali, kemudian tambah honor narasumber, sumber pelatihan atau bintek sebanyak seumpama 4 orang, yang 1 orang Rp500.000. Kita tambahkan saja untuk keperluan belanja alat tulis kantor dan benda pos. Di sini kita tambahkan saja di sini, umpamanya kita masukkan potlot itu 1 paket yaitu Rp30.000, dan simpan. Masuk ke RAB kembali, kita coba di menu cetak apakah sudah sesuai. Oh, ternyata masih ada kekurangan, masih ada sisa Rp500.000. Berarti kita masukkan saja ke honorium narasumber, kita bikin 5 orang saja di sini dan kita simpan. Kemudian kita ke RAB kembali, kita coba cetak, sudah sesuai angkanya Rp15 juta untuk subbidang pertanian dan peternakan, kegiatannya yaitu pelatihan BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan. Berarti sampai di sini kita sudah menginput RAB 4 kegiatan yang telah kita input di menu kegiatan, yaitu sebanyak 5 kegiatan. Berarti ada 1 kegiatan lagi yang belum kita input, yaitu pembangunan rehabilitasi peningkatan saluran irigasi tersier sederhana. Kita klikkan saja 1 kali, langkah-langkahnya sama seperti tadi, tambah, kemudian untuk belanja modal karena ini pengadaan fisik, berarti pengadaan itu untuk belanja modal gedung, bangunan dan taman. Kita di sini ada di sini belanja modal jembatan. Untuk yang irigasi ini masuk ke jenisnya yaitu bidang 5.3, yaitu 5.1 5.3.7 belanja modal irigasi. Kita pilih yang 5.3.7, kemudian klik 2 kali, belanja honor tim pelaksana, kita pilih dan simpan, tambahkan kembali dan sampai terus masuk ke belanja modal irigasi, modal embung, upah tenaga kerja, terus dan sampai selesai. Saya kira demikian informasinya dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.